Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak
Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh saya lihat tangan-tangannya Bapak Ibu Saudara? Haleluya, boleh kasih senyum yang terbaik Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Meskipun kita masih online Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua boleh pejamkan mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau kumpulkan setiap kami Tuhan di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tuhan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan kalau sebentar kami mau bernyanyi Tuhan, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang terus Tuhan perlengkapi ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Mari sama-sama kita katakan namanya
Bapak Ibu Saudara, baik sebentar kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita semua boleh siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Pejamkan matamu. Tuhan, ini setiap kami, Tuhan. Pagi hari ini ya Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang terus pakai telinga kami Tuhan, biar kami boleh dengar-dengaran ya Bapak. Oh nayara labashika nayara labara 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 labara. Kinayara labashika nayara labara labara. Buka hati kami ya Tuhan, biar setiap apapun firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak, boleh tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Nayara labashika nayara labara labara. Oh nayara labashika nayara di nayara labashika nayara labara. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Memberikanku hidup dan pengharapan. Yes Tuhan, ku ikut kehendak-Mu.
boleh jadi doa kita Bapak Ibu Saudara. Mari sambil angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku. Ini hati kami Tuhan, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
pagi hari ini ya Bapa. Di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau terus katakan Tuhan, Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami ya Tuhan. Oh na ya rala barala barala basyane. Oh ina ya rala basyane ya rala mo. Haleluya. Ina ya rala barala 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 barala. Una ya rala basyane ya rala di 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 di. Ya rala basyane ya rala barala barala. Una ya rala basyane ya rala di 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 di. Ya rala barala 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 barala. Kami mau terus percaya ya Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Oh na ya rala basyane na ya rala barala 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 barala. Kau satu-satunya ya Tuhan. Kina ya rala basyane ya rala di di di. Oh na ya rala barala 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 barala. Gak ada yang lain ya Tuhan Yesus. Kina ya rala basyane ya rala di 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 di. Kami mau hidup bagimu, Oh na ya rala bo. hidup tak senangkanmu. Kuna ya rala basyikana ya rala bo. Oh Jesus, jamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, jamah setiap rumah-rumah ya Tuhan, setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Oh na ya rala barala 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 barala. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Yes, Tuhan. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga. Yes, Tuhan. Yang berharap kepadamu, takkan Kau biarkan
Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Hadirat-Mu sedang menjamah setiap kami ya Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan setiap yang sakit ya Tuhan. Setiap yang berbeban berat Tuhan. Kau yang kuatkan ya Tuhan. Setiap mereka yang butuh pengharapan Tuhan, Kau yang berikan ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan ketidaksempurnaan kami ya Tuhan. Kami mau katakan kami sayang sama Engkau Tuhan, kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Peluk erat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Peluk setiap kami ya Tuhan Yesus. Urapi ya Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan pagi hari ini Tuhan kami boleh dapatkan sesuatu ya Tuhan. Bukan cuma sekedar ibadah online ya Tuhan, tapi lebih dari itu kami boleh dapatkan sesuatu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang urapi ya Tuhan. Setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Angga ya Tuhan. Biar apa yang boleh disampaikan di tempat ini ya Tuhan Yesus, boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ke dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Gue lupa bawa Kayaknya suasana Palmerah masih kuat banget ya. Dan jujur kangen banget sih ya, kangen banget. Teman-teman dewasa muda, youth, JC, ya. Dengar selesai pandemi ini pun nanti kita pasti akan ngumpul kembali. Katakan amin, ya. Jadi sementara ini semua harus tetap sehat, ya. Untuk tetap sehat, ya udah jangan kemana-mana dulu ya. Yang harus kerja, yang harus keluar, ingat protokol kesehatan ya. Semprot sana, semprot sini, ya. Kalau semprotan mahal ya cari yang murah lah gitu ya, atau bikin sendiri dan sebagainya. Pokoknya selesai pandemi ini ya ini kalau untuk mumpung bukan online di sosial media ya, bukan di YouTube, bukan di Instagram ya, jadi saya berani ngomongnya. Selesai pandemi ini pilihan kita cuma dua. Kita akan ketemu lagi sama-sama di Palmerah, atau kita akan ketemu sama-sama di sorga, di mana Tuhan Yesus akan jemput kita naik sama-sama. Katakan amin ya. COVID-19 Tuhan izinkan supaya kita semua ingat, rumah kita bukan di Jakarta, tapi rumah kita di sorga. Amin. Ya, rumah kita bukan di kontrakan yang sekarang, di rumah mertua sekarang, ya, dipetakan, no. Ya, rumah kita sebagus-bagusnya rumah kita di bumi ini lebih bagus rumah yang di sorga. Ya. Nah, izinkan, aduh ini agak nggak enak gitu ya, tapi mungkin saya akan khotbah kan sesuatu yang mungkin nggak enak gitu ya, tapi saya harus gitu ya, terutama ini untuk semua yang 40 tahun ke bawah ya. Nah, sekali lagi om tante yang lihat gambar ini, jangan takut ya, Tuhan tetap lebih berkuasa, katakan amin ya. Tapi saya harus bagiin gambar ini untuk yang 40 tahun ke bawah, 40, 30, 20 ya, yang remaja, pemuda, dewasa muda ya, yang pasangan muda yang baru menikah harus alert ya. Apa itu alert ya? Harus bangun gitu ya. Harus ngerti ini yang akan terjadi. Nah, mari yuk saya akan kasih lihat ya Palmerah. Nah, ini adalah era pertama manusia ngerti yang namanya usaha. Ya, sebelum era strength era itu adalah era otot gitu ya, di mana manusia menggunakan kekuatannya gitu ya. Yang punya otot paling besar, nah dia yang paling bisa bekerja.
ya, yang badannya paling keker, dia yang pasti akan dapat uang makan, uang transport, uang kerja lebih banyak. Nah, tapi kalau yang badannya kurang besar gitu ya, mau ototnya besar tapi badannya kecil, ya tetap pendapatannya serajin-rajinnya dia tidak akan bisa mendapatkan pendapatan uang yang lebih banyak dari yang badannya lebih besar. Nah, makanya ini disebut strength era. Pada era ini yang kuat akan bisa bekerja, tapi kalau yang lemah, ya dia nggak bisa bekerja. Nah, kalau tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Nah, lalu GBI Palmera, perhatikan, manusia itu selalu beradaptasi, ya. Dan beradaptasi ada dua hal yang sangat penting, yaitu efektif dan efisien. Mari katakan efektif dan efisien. Dengar, kita butuh sesuatu yang maksimal, tetapi juga biayanya tidak terlalu besar dan waktunya tidak terlalu lama. Ya, manusia selalu beradaptasi, selalu berkembang untuk dua hal tadi, lebih efektif, lebih efisien. Mobil zaman dulu 1 liter bisa untuk 3 kilometer, 2 kilometer gitu ya. Mobil hardtop, Jeep gitu ya. Oh, itu boros banget, makanya Jeep kemana-mana itu pasti bawa jerigen isi bensin. Kenapa? Karena tempat bensinnya dengan rute perjalanannya seringkali kalah, gitu ya. Tapi kemudian manusia mulai kembangin lagi, apa yang terjadi? Mulai 1 liter bisa untuk 5 kilo, ya. Mau mobil-mobil sekarang yang umum kita tahu 1 liter bisa sampai 10, sampai 15, bahkan ada yang sampai 20 kilometer. Ya, tergantung nginjek gasnya kalau kita ngikutin. So, butuh yang lebih hemat. Yang lebih hemat pasti itu yang laku. Nah, lalu sesudah itu manusia mulai berkembang memasuki era animal use. Nah, mari perhatikan di era masa lalu yang punya otot itu yang punya banyak pendapatan. Tetapi di era animal use, mari perhatikan sekuat-kuatnya manusia berjalan tidak akan menang jika adu jalan dengan namanya seekor kuda. Ya, manusia bisa pindahin tempat, ya, pindahin barang, ya berapa ratus meter lah gitu ya. Kalau 1 kilometer aja, wah percayalah kemampuannya terbatas. Tetapi seekor kuda bisa berjalan jauh, ya. Bukan cuman beda komplek, tapi bisa beda RT, beda kelurahan. Ya, nah, so seekor kuda, seekor kerbau akan menggantikan belasan bahkan puluhan tenaga kerja manusia. Nah, so apa yang terjadi ketika dari era otot, ya, strength era pindah ke animal use, yang terjadi adalah GBI Palmera, tingkat pengangguran mulai terjadi. Banyak yang mulai nganggur. Ya, kalau dulu mindahin barang butuh banyak orang, kali ini butuh cuma 1-2 kuda. Nah, tetapi walaupun PHK, walaupun yang banyak pengangguran terjadi, tetapi juga di era ini, perhatikan ini baik-baik, banyak yang tiba-tiba jadi kaya. Banyak yang tiba-tiba diberkati. Yang punya kuda kaya mendadak. Ya, yang bisa bawa kuda, yang dulunya harus cuma ngangkat barang, nah sekarang dia bisa jadi joki kuda, penghasilannya bertambah juga. Nah, so GBI Palmera, ya semuanya PPA, ibadah raya, WBI, tangkap ini baik-baik. Di dalam setiap musim, di dalam pergantian musim, selalu ada korban, tetapi pasti ada pemenang. Katakan pemenang. Ya, dan saya percaya GBI Palmera, Tuhan ciptakan kita bukan untuk jadi korban. Tuhan tidak ciptakan kita untuk kalah. Tapi Tuhan mau anak-anaknya semua jadi pemenang. Katakan, sebut namanya, Angga akan jadi pemenang. Sebut nama masing-masing. 1, 2, 3. Oh, Rabasya. Nah, lalu setelah animal use, manusia kembali beradaptasi, ya, kembali mereka mencari yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, masuklah era mesin. Nah, di mana ketika dulu butuh kuda, ya, tetapi kuda butuh kandang kuda, ya, kuda butuh yang bikin sepatu kuda, kuda butuh perawat kuda,
kuda butuh lagi yang nyariin rumput. Nah, lalu seekor kuda sangat efektif, tetapi biayanya masih lumayan besar. Nah, ketika dari seekor kuda, seekor kerbau diganti menjadi sebuah mesin, maka apa yang terjadi? Mesin cuman butuh oli dan bensin. Nah, maka tangkap ini baik-baik. Ketika perubahan dari animal use yang menggunakan binatang dengan mulai masuk era mesin, terjadi lagi pengangguran. Tetapi juga manusia, sekali lagi, manusia diciptakan adalah sebagai makhluk yang paling gampang beradaptasi. Ya, kita tahu kalau binatang tidak bisa beradaptasi, maka binatang itu akan mati. Kita beli burung dari luar negeri, kita beli ikan dari daerah dingin, pindah ke Jakarta, Jakarta panas, maka kalau binatang itu gagal adaptasi, maka binatang itu akan mati. Tetapi manusia adalah makhluk yang sangat kuat dalam adaptasi menghadapi musim. Itu sebabnya di musim salju ada manusia. Di musim dingin ada manusia. Di kutub utara ada manusia. Di padang gurun timur tengah yang panas banget, derajatnya bisa sampai 40-42 derajat, tetap ada manusia. Manusia adalah makhluk yang sangat bisa beradaptasi. Saya berdoa di dalam nama Yesus, seluruh jemaat pengerja GBI Palmerah, pada masa pandemi ini pun, musim ini pun, engkau tidak akan gagal beradaptasi. Tuhan akan mampukan engkau untuk beradaptasi. Katakan amin. Ya, tetapi memang akan ada caranya beda. Caranya akan beda gitu ya. Nah, lalu sesudah itu kita masuk era yang keempat, era sekarang ya, dari era mesin masuk ke digital. Naik kereta api ke Bandung kurang lebih 3 jam, 3,5 jam perjalanan. Tetapi nanti kalau kereta cepatnya jadi, ya, yang notabene-nya kereta cepat itu terhambat karena pandemi ya. Kalau nggak ada pandemi, sebenarnya kereta cepat Jakarta-Bandung udah jadi. Maka jarak ditempuh akan diperkirakan cuma 30 menit. Kebayang dari 3 jam menjadi 30 menit. Ya, ada pemangkasan, ada efektif dan efisien. Nah, kembali setiap musim pasti ada yang jadi korban, tetapi juga ada yang jadi pemenang. Katakan amin. Oh, Rabasya. So, anak-anak muda, anak-anak remaja, dewasa muda, ya, profesional muda, jangan gagal adaptasi. Ya. Nah, para orang tua jangan takut ya. Tuhan bilang, sampai masa putih rambutmu, aku akan tetap menggendong engkau. Katakan amin. Om, tante, nggak usah takut. Bingung pasti om, tante disuruh belajar YouTube, disuruh belajar. Oh, pasti bingung gitu ya. Nggak usah takut. Tuhan yang akan pegang om dan tante. Katakan amin. Ya, tetapi dewasa muda harus berjuang. Dewasa muda ke bawah harus belajar. Ya, harus belajar. Ya, belajar sesuatu yang mungkin nggak enak. Kebayang dari era angkat-angkat tiba-tiba harus menggunakan binatang. Pasti bingung. Ya, oh, tapi itu mungkin nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi dari era binatang pindah ke mesin. Waduh, itu pasti frustasi banget. Tapi sekali lagi, manusia dari waktu ke waktu tambah banyak atau tambah sedikit? Maka jawabannya berarti manusia bisa beradaptasi. Katakan amin. GBI Palmerah, kalian juga pasti akan tetap diberkati, tetap bekerja, ya, bukan karena kuat dan gagah, tapi Roh Kudus yang akan mampukan kita. Mari yuk kita buka firman Tuhan. Matius 21 ayat 19. Matius 21 ayat yang ke-19. GBI Palmerah, Matius 21 ayat 19 dan 20. Nah, yuk saya akan bacakan ya, teman-teman umat Tuhan ikut baca ya di rumah masing-masing ya, minimal kuping dengar suara sendiri gitu ya. Nah, mari yuk Matius 21 ayat 19 dan 20. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Ayo, mari lihat saya baik-baik.
Tuhan Yesus sedang jalan, lalu dia lihat pohon ara. Ya, nah ada tafsiran, ya, ada penulis gitu ya, ada ahli-ahli kitab mengatakan begini. Pada waktu Matius 21, Tuhan Yesus sedang berjalan, itu sedang tidak musim buah. Jadi pohon-pohon sedang tidak berbuah. Nah, tetapi di Google, di ensiklopedia mencatat pohon ara, mari tangkap ini baik-baik. Pohon ara adalah pohon yang buahnya tidak ada musimnya. Ya, beda dengan pohon mangga. Kalau pohon mangga ada musimnya. Kalau tidak ada musim, nggak ada buahnya. Pohon duren ada musimnya. Tetapi pohon ara adalah pohon yang tidak ada musimnya. Begitu dia bertumbuh, dia menjadi dewasa, maka seumur hidup dia, ia akan berbuah. Nah, itu kita. Katakan amin. Ya, ketika kita menjadi dewasa, ketika kita ikut Tuhan, kita akan berbuah sepanjang musim. Katakan amin. Tidak ada yang namanya musim kering, kita tidak ada musim. Enggak, sepanjang musim. Dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, kita tetap akan berbuah. Nah, lalu dikatakan begini. Tuhan Yesus pergi ke sana, ya, dia lihat pohon itu besar, daun-daunnya lebat. Nah, ya, ia tidak mendapat apa-apa selain pada daun-daun saja. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau pohon daunnya lebat, daunnya ada, berarti pohon itu tumbuh baik. Katakan amin. Ya, kalau pohon itu daunnya nggak ada, berarti nutrisinya kurang. Berarti pohon itu tidak tumbuh dengan baik. Tetapi kalau daunnya banyak, berarti pohon itu tercukupi airnya, tercukupi pupuknya. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Ya, mari kita lihat baik-baik. Tuhan jalan ke situ, Tuhan lihat pohon yang daunnya lengkap. Berarti pohon itu sudah terima pupuk, terima air lengkap. Katakan amin. Ya. Nah, yuk sekarang lihat kembali kehidupan kita. Yuk. GBI Palmera, setuju nggak Tuhan sayang sama kita? Ya. Kalau setuju Tuhan sayang kita, sekarang pertanyaan saya begini lagi. Setuju nggak Tuhan berkati kita? Masih bisa makan, ya, masih bisa tinggal di rumah. Ya, dengar Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, apapun yang terjadi, ya, dalam kondisi apapun Tuhan tetap baik. Kita masih bisa makan. Ya, Palmera nanti siang sebentar selesai ibadah semua masih bisa makan. Itu pun penyertaan Tuhan. Itu berkat Tuhan. Badan kita masih bisa gerakin, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa berdoa. Itu berkat Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah. Nah, so mari lihat ini baik-baik. Tuhan ke sana, pohon itu tidak ada apa-apa, tidak mendapat apa-apa selain daunnya. Berarti tidak ada buahnya. Harusnya pohon, kalau daunnya ada, buahnya pasti ada. Mari tangkap ini baik-baik. Pohon ara adalah pohon yang buahnya tidak ada musimnya. Tidak ada musimnya. Kalau pohon itu daunnya tidak ada, botak, pasti Tuhan tidak ngarepin buah. Katakan amin. Tetapi Tuhan lihat pohon itu daunnya lengkap. Tetapi tidak ada buahnya. Lalu Tuhan bilang begini, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu keringlah pohon ara itu. GBI Palmera saya mau nanya, ini Tuhan lagi marah atau tidak kepada pohon itu? Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Oh, Kak Angga ngomongnya kayaknya nggak begitu. Oke deh, saya coba ganti. Engkau tidak akan berbuah. Kayaknya nggak masuk sih. Ya, Tuhan datang, Tuhan lihat itu pohon, daunnya banyak. Lalu Tuhan bilang gini, engkau tidak akan berbuah lagi selamanya. Berarti Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena ternyata pohon itu tidak ada buahnya. Tidak ada buahnya. Padahal daunnya ada.
Padahal airnya cukup, tanahnya ada, pupuknya ada. Kalau air, tanahnya, pupuknya nggak cukup, pasti daunnya nggak ada, pasti kering. Nah ini pohon bagus. Nah minta maaf GBI Palmera, kehidupan kita seperti pohon. Tuhan kan umpamain kita selalu pohon. Ya di kitab Yohanes ya pokok anggur yang benar ya, di mana di dalam aku engkau akan berbuah banyak, di luar aku engkau tidak bisa berbuah. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita pertama pohon itu butuh proses. Nggak ada orang nanam biji pohon besok langsung berbuah, nggak ada. Nah berarti kehidupan kita harus melewati proses. Proses suami istri, proses berantem, proses kesel-keselan. Ya, nggak ada yang langsung jadi kaya. Semua harus ada proses. Proses bekerja, ya, yang proses kerja dimaki-maki sama atasan, ya, proses disalahpahamin, semua lewat proses. Kenapa? Karena Tuhan cinta proses. Makanya Tuhan bilang, pokok anggur yang benar. Nah, kitalah kitalah carang yang dicangkokkan kepada pohon itu. Ya, kemudian masih ingat ada 9 buah roh. Ya, Tuhan mau hidup kita berbuah. Nah, tetapi ketika Tuhan datang, pohon ini tidak berbuah. Lalu Tuhan bilang, engkau tidak akan berbuah lagi. Lalu Mario baca ayat yang berikutnya. Dan seketika itu keringlah pohon ara itu. Ya, melihat kejadian itu tercenganglah murid-murid lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Mari lihat saya baik-baik. Murid-murid kaget. Tuhan marah sama pohon yang tidak berbuah. Oh, Rabasya. Mari Palmera, ini agak mulai berat nih, ya. Tapi saya mau jelasin baik-baik. Tuhan pengen kita berbuah. Katakan amin. GBI Palmera, Tuhan mau kita berbuah. Pohon itu tidak pernah makan buahnya sendiri. Katakan amin. Coba cari pohon apa yang makan buahnya sendiri. Enggak ada. Pohon jeruk nggak pernah nikmatin jeruk. Pohon apel nggak pernah makan apel. Pohon anggur, pohon cabai juga bingung dia. Setahu aku setiap orang makan cabai, wah pedes. Tapi makan terus. Ya, kenapa? Karena pohon cabai nggak pernah tahu bahwa buah dia pedes. Pohon durian lebih bingung lagi. Pohon durian bilang gini, pohon saya itu tinggi, buah saya itu berat. Duri lagi, ketiban, waduh, lewat kamu. Tapi orang rebutan cari pohon durian. Ya, kenapa? Karena pohon tidak pernah makan buahnya. GBI Palmera, apa artinya? Kenapa Tuhan mau kita berbuah? Dengar, hidup kita harus berguna bagi sesama. Katakan amin. Suami istri, ya, hidup kita harus berguna untuk pasangan kita, hidup kita harus berguna untuk orang tua kita, untuk mertua kita. Umat Tuhan, hidup kita harus berguna bagi saudara-saudara kita. Katakan amin. Pohon itu kalau dia berbuah, yang makan siapa? Yang makan yang lain. Yang makan kelelawar. Yang makan ayam yang lewat. Yang makan kambing yang lewat. Apakah begitu pohon jambu ketinggian, ya pohon pohon mangga lah gitu ya, sama ketinggian juga. Kalau kelelawar mau makan, apakah pohonnya bisa marah? Tiba-tiba kelelawar bilang, enak aja kamu makan, sana kamu. Gak bisa. Ya, dimakan kelelawar ya sok, diambil orang ya sok. Ya, pohon bisa marah? Enggak. Apa yang paling kita tidak suka dalam hidup ini? GBI Palmera, kita tidak suka kalau kita dimanfaatin orang. Betul ya? Tetapi pertanyaannya adalah gini, sebuah pohon, waktu ada orang ambil lalu dia jual buahnya, pohonnya bisa marah nggak? Enggak. So, terus apakah pohonnya bisa ngambek? Udah deh, gue nggak mau berbuah lagi. Tidak. Pohon selama-lamanya ia akan berbuah. Nah, GBI Palmera, Tuhan mau minggu ini kita semua jadi pohon. Buah kita, pekerjaan kita, usaha kita, belajarnya kita, akademis, pelayanan kita, yang nikmatin bukan kita. Katakan amin. Yang nikmatin orang lain. Nah, so
GBI Palmerah, saya cuma mau nguatin. Mungkin ada beberapa yang mulai capek. Saya kerja, kerja, tapi nggak pernah dihargai. Saya pelayanan, tapi tidak pernah dianggap. Apapun yang saya lakukan, nggak pernah dilirik. Tetap lakukan firman Tuhan. Katakan amin. Tetap berbuah. Ya, kalau nolong orang, orangnya lupa say thank you. Wah, bahkan kalau yang lebih pedes lagi, itu orang udah ditolong malah dia jahatin kita. Tetap berbuah. Katakan amin. Oh, Rabba. Nggak enak ya? Nggak enak. Tetapi itulah pohon. Waktu Tuhan jalan, Tuhan lihat pohon ara tidak berbuah, Tuhan bilang begini, engkau tidak akan berbuah lagi. Lalu sekonyong-konyong tiba-tiba pohon itu menjadi kering. Lalu murid-murid, mari perhatikan ayat yang tadi kita baca. Murid-murid tercengang. GBI Palmerah, tercengang itu lebih dari kaget. Lebih dari kaget. Hah, kok bisa kering? Kenapa? Nah, sekarang saya mau tanya. Yuk, GBI Palmerah, dahsyatan mana? Pohon ara menjadi kering dengan air menjadi anggur. Kira-kira dahsyatan mana? Coba saya ganti lagi. Dahsyatan mana? 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan dengan pohon ara menjadi kering. Wah, pasti kita bilang, oh dahsyatan 5 roti 2 ikan. Sekarang saya mau tanya lagi. Dahsyatan mana? Yesus jalan di atas air. Yesus meneduhkan badai dengan pohon ara menjadi kering. Pasti kita setuju. Oh ya keren Anda. Oke, sekarang saya tanya lagi. Dahsyatan mana? Lazarus yang mati 4 hari dibangkitkan dengan pohon ara menjadi kering. Oh, Rabasyana. Nah, ini ayat cukup bingung. Ini Matius 21. Ya, berarti kalau di Matius 21, murid-murid udah lihat. Bartimeus buta melihat. Ibu yang anaknya meninggal di Naim dibangkitkan. Murid-murid udah lihat Yesus meneduh, Petrus berjalan di atas air, ya. Murid-murid sudah melihat mujizat demi mujizat. Dan yang kita semua setuju, mujizat itu lebih dahsyat daripada pohon yang jadi kering. Tapi kenapa murid-murid tercengang? Nah, kenapa murid-murid tercengang? Sebenarnya murid-murid tercengang cuma begini. Kok Tuhan marah sama pohon yang tidak berbuah? Nangkap maksud saya, Palmerah? Ya, murid-murid begini. Yesus itu sabar. Yesus itu penuh kasih. Yesus itu maha pengampun. Lah kok Yesus marah sama pohon yang tidak berbuah? Oh, Rabasyada karaba. GBI Palmerah, hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lanjut. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan amin. GBI Palmerah, jangan bosan nolong orang. Katakan amin. Jangan bosan mengampuni. Jangan bosan. Hidup kita untuk berbuah. Dan buah itu bukan untuk kita. Buah itu yang nikmatin siapa? Orang lain. Orang lain. Keluarga kita. Saudara-saudara kita. Yang nikmatin orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Yuk, ayat yang terakhir yuk. Oh, Rabasya. Pemain musik boleh iringin lembut aja ya, pemain musik. Mainin lagu tadi deh ya. Oh Tuhan, ya. Yehezkiel 47. Yehezkiel 47 ayat yang ketiga. Ya, Yehezkiel 47 ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga sampai kelima ini saya baca ya, umat Tuhan boleh ikut dalam hati gitu ya. Yehezkiel 47 ayat yang ketiga.
Sedang orang itu pergi ke arah timur, memegang tali, pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta. Menyuruh aku masuk ke dalam air, maka dalam air itu pergelangan kaki. Mari, Palmera ucapkan bersama-sama saya, pergelangan kaki. Ya. Nah, so level 1 itu airnya sepergelangan kaki. Ya, lalu dikatakan begini, ayat yang keempat, ia mengukur 1000 hasta lagi, ia menyuruh aku masuk lagi ke dalam air, sekarang airnya selutut. Nah, level 2 katakan selutut. Ya, mata kaki selutut. Lalu dikatakan ia mengukur 1000 hasta lagi, ia menyuruh aku ketiga kali, kali ini air sudah sepinggang. Katakan sepinggang. Ya, nah ayat yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat terseberangi. Nah, mari yuk GBI Palmera, di sini ada 4 level. Ada air, lalu Tuhan bilang begini, maju 1000 hasta. Berarti artinya begini, lebih dalam lagi. Katakan amin. Ya, lebih dalam lagi. GBI Palmera tetap beribadah. Katakan amin. Tetap baca Alkitab. Ya, hamba-hamba Tuhan tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Tetap melayani Tuhan. Jangan mundur, jangan menjadi kecewa. Ya, setelah semata kaki dibilang begini, maju 1000 hasta lagi. Tuhan tidak cukup kita semata kaki. Tuhan mau kita lebih dalam lagi. Katakan amin. Ya, kalau udah baca Alkitab, tambah lagi. Kalau sudah memberi, ayo beri lagi. Kalau sudah mengampuni, udah rugi nih mengampuni nih. Ya, begitu kita ngampunin, kita yang dianggap salah. Tuhan bilang, ampuni lagi. Oh, Raba, maju 1000 hasta lagi. Maka air sudah selutut. Saya mau tanya, kalau kita jalan di banjir, semata kaki sama selutut, lebih susah yang mana? Pasti lebih susah yang selutut. Ya, berarti begini, kalau semata kaki, itu gampang mundur. Gampang menjadi kecewa. Udah deh, nggak ke gereja lagi. Udah deh, nggak doa lagi. Udah dah, nggak usah ibadah lagi. Nah, itu baru semata kaki. Tapi kalau begitu engkau maju 1000 hasta lagi, berarti engkau lebih dalam. Engkau mulai sungguh-sungguh. Ya, engkau mulai melayani Tuhan. Cukup? Belum. GBI Palmera, Tuhan bilang begini, maju 1000 hasta lagi. Begitu 1000 hasta lagi, apa yang terjadi? Air sudah sepinggang. Nah, kalau udah sepinggang, udah susah tuh mau jalan. Ya, udah susah. Lebih susah daripada selutut. Tapi apakah cukup? Enggak. Tuhan bilang begini, maju 1000 hasta lagi. Lalu Alkitab bilang gini, air sudah menjadi sungai, di mana kita sudah tidak bisa jalan, tapi berenang. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Maju lebih dalam lagi. Palmera, jangan semata kaki. Katakan amin. Ya, jangan selutut. Lebih dalam lagi. Tuhan capek nih mengampuni. Tuhan capek nih doanya nggak dijawab-jawab. Tuhan capek nih nggak sembuh-sembuh. Jangan kecewa. Jangan balik semata kaki. Tuhan bilang, maju 1000 hasta lagi. Maju 1000 hasta lagi. Kalau sudah tenggelam ya, Om, Tante, Pak, Bu, teman-teman, kalau sudah tenggelam, ditolong, tidak ditolong, kita tetap mengasihi Tuhan. Katakan amin. Pernah nggak kebayang Tuhan Yesus di atas kayu salib? Nggak ada bagus-bagusnya. Mau minum, aus, minta minum aja dikasih anggur asem. Ditelanjangi, dipukul. Ya. So, GBI Palmera, panggilan kita itu bukan jadi orang kaya. Panggilan kita itu bukan menikmati dunia. Panggilan kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Tenggelam dalam kemuliaannya.
Yuk, kita baca 2 ayat terakhir. Kali ini semua harus baca keluar suara. Ayat yang ke-9. Yehezkiel 47 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Oh, Rabasyandakara. Yuk, kita baca sama-sama suara kuat, kuping dengar suara sendiri ya. Ayat yang ke-9, ini bagus banget, ini bagus banget. 1, 2, 3. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup berkeriapan di sana akan hidup. GBI Palmera, semua usaha, pekerjaanmu, akademismu, pelayananmu akan hidup. Katakan amin. Ini firman Tuhan bilang. Yuk baca lagi, baca lagi. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. GBI Palmera, Tuhan siapin berkat. Ikannya banyak. Ikannya banyak. Kamu tetap akan makan. Bahkan kamu bisa kasih makan keluarga kamu. Dan kamu tetap bisa kasih makan orang lapar. Lalu dikatakan begini, sebab kemana saja air mengalir, air laut menjadi tawar. Lalu lihat ini, bagus banget nih. Kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Oh, Rabasyadakara. Hidup. Ya, ayat yang terakhir 12. Yuk, kita tutup nanti ya. Yang 12, yuk baca sama-sama yuk, suara kuat. Pada kedua tepi sungai tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Oh, ya, musim pandemi ini pun Palmera, engkau pasti berbuah. Katakan amin. Ya, pasti berbuah. Musim kering, musim susah ini pun engkau tetap akan berbuah. Yuk, baca lagi. Yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis. Baca lagi, suara kuat. Tiap bulan ada lagi buah yang baru. Tiap bulan tetap ada berkat. Katakan amin. Bukan cuma dapat gaji. Tiap bulan ada berkat yang baru. Tuhan siapin. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. GBI Palmera, semuanya yuk, om tante, dewasa muda, sahabat-sahabat, adik-adik, kita tetap harus nyantol sama Tuhan. Biar kita tetap dapat air dari tempat kudus. Mana tempat kudus itu? Tuhan Yesus, sorga. Tuhan Yesus kan bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, dari dalamnya akan muncul air kehidupan. Barang siapa menerima air yang kuberikan, dari dalamnya akan muncul air kehidupan. Oh, Rabbas. Yuk, lanjutin yuk. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Yuk, Palmera, baca yang kuat sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. GBI Palmera, dengar pengerja jemaat, engkau akan menghasilkan buah. Dan buahmu akan kasih makan banyak orang. Katakan amin. Keluargamu, saudara seimanmu, keluarga besarmu, bahkan jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Dan bahkan Tuhan bilang begini, daunmu akan jadi obat. Jadi GBI Palmera, engkau akan kasih makan orang dan engkau akan ngobatin banyak orang. Katakan amin. Ayo ucapkan suara kuat. Suara kuat, sebut nama sendiri. Angga akan kasih makan banyak orang. 1, 2, 3. Lalu katakan gini, Angga akan membawa kesembuhan. Sebut nama masing-masing. 1, 2, 3. Oh, Rabbas. Engkau akan kasih makan orang. Dan engkau akan nyembuhin banyak orang. Yuk, mari kita angkat kedua tangan. Oh, Rabbas. Seperti rusa. Yuk, tim pujian boleh nyanyiin lagu ini. Pimpin satu lagu. Air pemikirkan jiwaku. Al boleh nyanyiin lagu ini. Pimpin satu lagu, nanti saya doain.
suaranya nggak tabrakan, PL yang nyanyi ya. PL yang nyanyi. Segarkan jiwaku, Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Begitulah jiwaku merindukan Tuhan dan Rajaku. Sungai kehidupanku, semali segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Pada musim yang gak enak ini, orang masyarakat mungkin kau mengalami hal-hal yang tidak enak, kau kehilangan orang masyarakat yang duka yang menangis, orang masyarakat curahkan kasih Tuhan, peluk umatmu ya Tuhan, peluk anak-anak dan peluk anak-anak Tuhan, orang masyarakat umat Tuhan. Jadilah kuat, jadilah kuat. Ayo taruh tangan kananmu atas kepalamu masing-masing. Terima berkat, terima. Tuhan urapi kami, terima kesembuhan, terima tolong nama Yesus. Pulih, tidak ada infeksi, tidak ada batuk, tidak ada reak. Imunitasmu kuat dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru, ginjal, hati, empedu, tiroid, tekanan darah, tulang, urat sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima hikmat, terima hikmat. Engkau akan tetap bekerja, engkau akan buat usaha yang baru. Terima, yakin dan percaya. Adik-adik, engkau akan tetap kuliah, engkau akan tetap sekolah dan kuliah. Jangan takut, yang udah lulus kuliah, engkau pasti bekerja. Biarlah ya Tuhan, kami semua menerima air dari tempat yang maha kudus itu ya Tuhan.
Tuhan tolong kami ya Tuhan, biar kami nggak marah, kami nggak mundur. Tuhan tolong kami untuk jaga mulut, jaga hati ya Tuhan. Tuhan berkati semua hamba-hamba. Tuhan tolong kami ya Tuhan, biar pada masa pandemi ini juga kami tetap boleh melayani Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan. Kalau dulu kami aktif melayani Tuhan di gereja, Tuhan biar pada masa pandemi ini kami tetap melayani. Tuhan berkati semua kepala pool ya Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati JC, youth, dewasa muda ya Tuhan. Tetap jadi kakak yang baik bagi adik-adikmu ya. Jaga semua adik-adik, jangan ada yang hilang. Jaga sahabat-sahabat. Terima kasih ya Tuhan. Dengar, buahmu akan jadi makanan dan daunmu akan jadi obat. GBI Palmerah, kau akan kasih makan banyak orang dan kau akan sembuhkan banyak keluarga. Kau akan sembuhkan keluarga besarmu. Tuhan, aku percaya. Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Tuhan, aku mohonkan berkat untuk keluarga di Palmerah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Ya baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk Bapak Pendeta Ezra Jingga yang sudah membawakan firman Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita akan membacakan Mazmur 91. Mari sama-sama kita bacakan. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.